Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melakukan presentasi melalui virtual. Adapun topik yang akan kami bahas adalah pengembangan bisnis susu sapi. Perkenalkan, nama saya Viola Septia Aziza sebagai moderator. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Yulia Arifani dan Meliza Saputri. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, serta sesi penutup. Selanjutnya kita akan membacakan hasil diskusi kita. Yang pertama akan dibacakan oleh Yulia Arifani. Salah satu jenis susu yang kaya akan nutrisi adalah susu murni. Susu jenis ini tidak melalui banyak proses pengolahan. Selain belum diolah atau proses pasteurisasi, susu murni juga tidak mengalami penambahan atau pengurangan nutrisi yang terkandung di dalamnya. Di dalam karya ilmiah ini, bertujuan melakukan kreativitas untuk mengolah susu murni menjadi produk yang akan memberikan nilai terhadap susu seperti olahan keju. Keju merupakan jenis makanan olahan atau produk yang berasal dari olahan susu, dibuat melalui proses pengentalan atau koagulasi yang bertujuan untuk memisahkan zat-zat padat dalam susu. Di dalam keju juga terdapat hampir sama kandungan nutrisi pada susu, seperti protein, vitamin, mineral, kalsium, dan fosfor yang baik bagi kesehatan. Pengertian susu. Definisi susu menurut Hadiwiyoto adalah hasil pemerahan sapi atau hewan yang menyusui lainnya, yang dapat dimakan atau dapat digunakan sebagai bahan makanan yang aman dan sehat serta tidak dikurangi komponen-komponennya atau ditambahkan bahan-bahan lain. Secara kimia, susu adalah emulasi lemak dalam air yang mengandung gula, garam-garam mineral, protein dalam bentuk suspensi kolodial. Komposisi susu bervariasi dan tergantung pada banyak faktor. Normalnya susu mengandung rata-rata 3,60% lemak, 3,20% protein, 4,70% laktosa, abu 0,65%, dan air 87,25%, serta bahan kering 12,75%. Kandungan yang terdapat dalam susu. Yang pertama, protein. Susu merupakan sumber protein yang sangat baik. Dalam segelas susu terkandung sekitar 7,5-8 gram protein yang dibutuhkan oleh tubuh anak. 2. Vitamin A. Beberapa produk susu juga sudah diperkaya atau difortifikasi dengan vitamin A. Selain melindungi mata dari kerusakan, vitamin A juga dapat memperkuat daya tahan tubuh anak serta memelihara kesehatan kulitnya. Yang ketiga, vitamin B. Beberapa jenis vitamin B seperti vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, dan vitamin B12 terkandung dalam susu. Yang keempat, vitamin D. Vitamin D diproduksi secara alami ketika kulit terkena sinar matahari secara langsung. Yang kelima, kalsium. Dalam satu gelas susu terkandung sekitar 2,75 mg kalsium. Selain vitamin D, kalsium juga dibutuhkan anak untuk meningkatkan dan menjaga kesehatan tulang dan serta giginya. Yang keenam, fosfor. Sekitar 200 mg fosfor terkandung dalam segelas susu. Sama seperti kalsium, mineral yang satu ini juga dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi anak.
Yang ketujuh, kalium. Kalium merupakan mineral yang membantu saraf dan otot anak berfungsi dengan baik, jantung berdetak secara teratur, serta cairan tubuh tetap seimbang. Yang kedelapan, serat. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa setidaknya 9 dari 10 anak kekurangan asupan serat. Di Indonesia sendiri, kurangnya asupan serta kerap dialami oleh anak usia 1-3 tahun. Pengertian keju. Keju adalah produk pangan olahan yang dibuat dari dadih susu. Dadih berasal dari pengumpalan bagian kasein dari susu dan susu skim. Pengumpalan ini terjadi dengan adanya enzim atau dengan peningkatan keasaman susu. Jenis-jenis keju. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Meliza. Baiklah, saya akan membacakan jenis-jenis keju. Yang pertama, keju parmesan, yaitu salah satu keju yang cukup terkenal. Keju ini berasal dari Parma, Italia, dan terbuat dari susu sapi. Proses pembuatannya bervariasi mulai dari 3 bulan hingga 12 bulan lamanya. Sedangkan tekstur kejunya, parmesan tergolong padat, namun keju ini lebih sering dijual dalam versi bubuk dan dijadikan taburan keju untuk berbagai macam makanan. Yang kedua, keju cheddar. Nama keju cheddar ini ternyata diambil dari tempat asalnya, yaitu Inggris, yang berasal dari desa Cheddar di Somerset. Merupakan salah satu keju yang cukup populer di Indonesia. Keju ini dikategorikan ke dalam keju keras. Yang ketiga, keju mozzarella. Jenis keju ini tentunya sudah sangat dikenali karena sering dijumpai di berbagai kedai makanan seluruh Indonesia. Yang keju ini berasal dari Italia. Keju ini terbuat dari campuran susu sapi atau kerbau yang diproses hingga menghasilkan tekstur yang lembut dan lunak. Yang keempat, keju edam. Keju edam ini penampilan kejunya sangat khas karena bentuknya yang bulat, persis seperti buah apel dan kulit luar berwarna merah terang yang terbuat dari parafin atau malam. Keju edam cenderung tidak berbau dan memiliki rasa lembut sehingga tidak terlalu sengit di lidah. Penggunaan keju edam sering ditemukan pada campuran buah atau taburan kue kering. Yang kelima, keju Gouda. Macam keju ini memiliki tekstur yang sedikit keras tapi renyah jika dimakan selagi masih panas. Rasa gurih dan creamy dan penyajiannya bisa dilelehkan seperti keju mozzarella, keju Gouda yang banyak dihidangkan untuk topping salad atau casserole. Yang keenam, keju Stilton. Keju Stilton berasal dari Inggris dengan corak kebiruan yang dibentuk dari proses pasteurisasi dengan penambahan jamur. Secara umum, keju Stilton memiliki kulit yang tebal, padat, dan berkerut. Di permukaannya terdapat lubang-lubang kecil yang dihasilkan dari penusukan jamur untuk mengeluarkan udara. Corak kebiruan pada dagingnya akan lebih menonjol apabila keju tersebut sudah berumur cukup lama. Yang ketujuh, keju Chèvre. Diproduksi dari negara Prancis. Keju jenis ini memiliki rasa yang sedikit asam karena fermentasi susu kambing dalam waktu lumayan lama. Yang ke-8, keju Emmental. Pertama kali keju ini berasal dari negara Swiss yang memiliki rasa gurih yang dapat disesuaikan karena tidak terlalu asin. Pembuatan keju ini dilakukan dengan tambahan bakteri untuk membantu proses fermentasinya. Yang ke-9, keju Camembert. Keju ini, proses produksi ini berasal dari daerah Normandy. Keju ini memiliki beberapa kesamaan dengan keju lainnya, dari mulai proses pembuatan serta rasa. Walaupun begitu, rasa keju
Camembert yang asin bermentega sedikit lebih kuat daripada keju brie. Yang ke-10, blue cheese sih. Keju ini cukup populer di dunia, terutama di wilayah Amerika Utara karena rasanya yang kuat dan khas. Blue cheese dibuat menggunakan susu sapi. Hasil akhir keju ini memiliki tekstur yang cukup lembut, sedikit lembab dengan warna putih, gading hingga kuning dan corak kebiruan gelap yang sudah sangat dikenal. Yang ke-11, cream cheese. Cream cheese adalah sejenis keju bertekstur lunak yang mirip dengan mentega. Sedikit berbeda dari keju pada umumnya, cream cheese tidak mengalami proses permatangan atau fermentasi terlebih dahulu. Yang ke-12, cheese spread. Cheese spread berbeda dengan cream cheese karena dapat dikonsumsi secara atau dijadikan olesan untuk sandwich serta roti bakar. Kandungan lemaknya juga lebih rendah sehingga lebih menyehatkan dibandingkan cream cheese. Selanjutnya alat dan bahan dalam pembuatan keju. Yang pertama susu segar, yang kedua air jeruk lemon, yang ketiga garam, yang keempat panci untuk memanaskan, yang kelima saringannya, yang keenam bahan-bahan atau alat yang lainnya yang dibutuhkan. Sedangkan cara pembuatannya, yang pertama panaskan susu dalam panci sampai mendidih atau sekitar 90 derajat Celcius sambil diaduk. Yang kedua, setelah mendidih, dinginkan air rebusan susu sampai suhu 30 derajat Celcius. Yang ketiga, tambahkan air jeruk dan aduk sampai terpisah antara zat pada susu dengan zat cairan. Yang keempat, masukkan cuka dan aduk sampai beberapa menit. Yang kelima, saring gumpalan susu padat sehingga benar-benar terpisah dengan air. Yang keenam, tambahkan garam secukupnya pada gumpalan keju, kemudian biarkan beberapa menit. Baiklah, dapat disimpulkan dari hasil presentasi sebelumnya, dalam pembuatan sebuah keju ada 4 proses penting. Yang pertama, pengasaman, pengentalan, pencetakan, dan pematangan. Di dalam proses pembuatan keju juga dibutuhkan bakteri Streptococcus dan Lactobacillus yang terdapat di dalam cuka makan yang berfungsi untuk mengubah laktosa menjadi asam laktat. Maka dari itu akan terasa sedikit asam pada keju yang siap dimakan. Suhu juga berpengaruh dalam pembuatan keju dan pada daya tahan keju. Saran dari saya dan teman-teman, dalam pembuatan olahan keju agar dapat memperhatikan bagaimana pembuatan keju supaya pembuatan keju berlangsung sempurna. Baiklah, itulah presentasi yang bisa kami sampaikan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.